kita akan lanjutkan praktikum perawatan dasar ya. Mudah-mudahan suara saya terdengar ya, walaupun di luar agak sedikit bising ya. Oke, sebetulnya yang harusnya kita masuk praktikum itu adalah infus, tapi karena memang Bu Srinya masih di Malaysia, jadi kita masuk dulu atau rolling dulu ke pemasangan nasogastrik ya. Nah, sebelum teman-teman melakukan pemasangan NGT pada pasien ya, baiknya teman-teman tahu dulu ya NGT itu apa, karena nanti ada beberapa pasien yang mungkin pasti bertanya ya, Bu, emang NGT apa ya, kenapa harus dimasukin selangnya ke hidung, emang saya kenapa ya. Jadi silakan teman-teman baca, buka modulnya. Apa sih NGT itu? Di sini pemasangan NGT adalah proses medis ya yang memasukkan selang nasogastrik tube. Naso itu nasal, hidung ya, gastrik itu gaster atau lambung. Jadi memasukkan tube selang itu ke dalam hidung sampai ke lambung ya. Jadi boleh menjelaskannya seperti itu kepada pasien. Jadi nanti Bu bakal ada selang yang akan saya masukkan dari hidung ibu, panjangnya sampai ke lambung ya. Kayak fungsinya buat apa? Di sini NGT sering digunakan untuk memberi nutrisi dan obat-obatan kepada orang yang tidak mampu mengkonsumsi obat ya. Jadi yang memang tidak mampu atau mengalami masalah konsumsi oral ya. Jadi diberikan alternatif agar tetap terpenuhi nutrisinya, ini cairannya dan obat-obatannya. Jadi dipasang selang makan ya atau NGT. Masyarakat atau pasien biasanya tahunya ini selang makan ya, jadi bolehlah gunakan tidak dengan NGT gitu ya. Kalau misalnya petugas pasien-pasien yang memang sudah biasa bolak-balik rumah sakit mungkin paham NGT ya. Tapi kalau misalnya yang baru pertama kali dan harus dipasang NGT, bisa teman-teman memakai kata-katanya selang makan ya. Selain itu juga NGT ini bisa digunakan untuk mengeluarkan isi dari lambung dengan cara diaspirasi atau dialirkan ya. Jadi fungsinya juga tidak hanya untuk memberikan nutrisi tapi untuk bilas lambung ya. Oke, di sini ada tujuannya. Yang pertama memungkinkan evakuasi isi lambung tadi ya, untuk bilas lambung jika terjadi ada pasien yang keracunan ya, ada pasien yang mengalami perdarahan saluran cerna ya. Jadi darahnya kan kalau untuk nunggu sampai menjadi feses lama ya. Jadi mau tidak mau karena perdarahan hebat di bagian lambung misalkan, atau perdarahan hebat di saluran pencernaan atas khususnya ya. Kalau pencernaan bawah itu kita nunggunya memang sampai ke bawah, sampai ke PSS. Tapi kalau misalnya masih di daerah lambung sampai ke saluran pencernaan atas, itu langsung dilakukan evakuasi isi lambung atau bilas lambung ya. Nanti saya jelaskan sedikit bagaimana caranya bilas lambung ya. Lalu untuk memasukkan cairan atau pemenuhan nutrisi dan cairan. Yang ketiga, untuk membantu memudahkan diagnosa klinis melalui analisa substansi isi lambung. Kalau misalkan memang terjadi sesuatu atau ada masalah di saluran pencernaannya, pengen diidentifikasi atau dianalisa ada apa nih sakitnya, bisa diambil spesimen hasil dari bilas lambungnya, dibawa ke laboratorium untuk memastikan apa nih yang terjadi. Kasus yang diracun cyanida, nah itu salah satunya bukan hanya dari darah tapi dari isi lambung ya. Siapa Mirna ya? Nah itu juga karena dia konsumsi cyanida ya, maksudnya dari kopinya dimasukkan racun. Nah dari situ juga bisa terdeteksi bahwa ternyata ini keracunan. Keracunannya apa? Nah di situ baru dicek ya. Selain dari darah, kalau dari darah kalau misalkan per 24 jam yang lalu bisa kita periksa dari darah. Tapi kurang dari 24 jam belum ada penyerapan, biasanya langsung dievakuasi dari isi lambung ya. Yang keempat, persiapan sebelum operasi dengan general anestesi. Nah, pemasangan NGT dilakukan sebelum pasien dibius total. Ya, kalau operasi itu harus dibius total. Selain pemasangan kateter, pasien juga dianjurkan jika ya resiko dia terjadi reflux. Reflux itu balik lagi apa yang kita sudah makan sebelumnya. Makanya kalau puasa itu kan mau operasi itu harus dianjurkan puasa, takutnya terjadi reflux. Tapi kan ada beberapa pasien yang nakal ya, nakal di sini disuruh puasa tapi masih konsumsi makanan walaupun bukan nasi, biskuit
ataupun cairan teh manis ya. Yang dikhawatirkan saat operasi itu ada reflux. Nah, jika terjadi reflux pun jangan sampai mengganggu proses operasi, makanya dilakukan pemasangan NGT. Kalaupun memang dia reflux masuknya ke NGT gitu. Ya selain karena yang namanya bios total berarti otot-otot itu direlaksasikan, ya termasuk otot untuk menahan muntah. Kalau kita mau muntah bisa tahan ya. Nah kalau pasien yang tidak sadar atau dibius kan tidak bisa ditahan. Termasuk kateter juga, pipis juga, makanya dimasukin kateter kan nggak bisa nahan pipis pasien lagi dibius ya. Oke, yang kelima juga menghisap dan mengalirkan untuk pasien yang sedang melaksanakan operasi pneumonektomi dan mencegah muntah, sama ya, mencegah aspirasi atau reflux isi lambung. Indikasinya dilakukan NGT ini pada pasien pertama jelas pasien tidak sadar, karena pasien tidak bisa mengkonsumsi makanan secara oral ya, mau tidak mau dia mengandalkan infus nutrisi dan juga NGT ya. Lalu yang kedua, pasien dengan masalah saluran cerna bagian atas ya, berarti bagian mulut ataupun bagian tenggorokan. Kalau misalnya ada masalah kayak misalkan panas dalam tapi benar-benar bikin perih banget ya, kalau di rumah sakit langsung di NGT ya. Tapi kalau di rumah kan kita memaksakan untuk ya minum air dulu gitu ya, makan yang lunak-lunak gitu. Tapi kalau misalnya di rumah sakit, daripada proses obat-obatannya tidak berjalan dengan baik ya, tidak cepat, karena kan nanti kalau misalnya tidak cepat obatnya masuk, nutrisinya tidak cepat masuk, itu lama rawatnya akan lebih panjang ya. Jadi langsung dilakukan NGT. Sulit aja sedikit makan ya pemasangan NGT ya, kecuali kalau pasiennya saat dianjurkan, Bu kan ibu susah nelan, ibu masih sakit, misalkan sariawannya banyak banget jadi nggak bisa ngunyah, kita pasang NGT ya. Kalau misalnya pasiennya mau dilakukan, tapi kalau nggak mau berarti dipaksakan untuk masuk lewat oral, berarti nahan nyeri itu ya. Lalu yang ketiga, pasien dengan kesulitan menelan tadi ya, pasien pasca bedah mulut ya, faring ataupun esofagus, pasien yang mengalami hematemesis atau perdarahan saluran cerna ya, berarti kan langsung dimasukkan NGT. Kalau dipaksakan nanti takutnya ada iritasi. Makan itu harusnya 33 kali kunyahan ya. Tapi sekarang sudahlah makanannya itu, kalau nasi aja dengan tekstur seperti itu 33 kali kunyah. Kalau kita makan apa? Kerupuk sekali kunyah teleg ya. Kan itu akan merusak atau mengiritasi saluran pencerna. Kalau dia sedang terjadi hematemesis atau perdarahan saluran cerna, itu juga akan memperparah kondisi ya, makanya langsung dipasang NGT. Dan nggak mungkin juga pakai NGT makan kerupuk atau makanan-makanan yang lebih padat ya. Yang terakhir, pasien yang mengalami IFO, intoksikasi fosfat organik yang seperti keracunan ya. Oke, nah sebelum teman-teman melakukan pemasangan NGT, teman-teman harus tahu dulu ya selang NGT itu yang mana, seperti apa, jenisnya apa saja, dan ukurannya berapa. Ya, ini selang NGT. Nah, untuk selang NGT sendiri ada 2 jenis ya. Ada jenisnya seperti ini bahannya ya, ada juga yang ini. Bedanya apa, Bu? Nih ya, ini itu adalah bahan silikon. Kalau ini bukan bahan silikon, karet biasa ya. Nah kalau yang ini dengan bahan silikon dia lebih awet ya, lebih awet, lebih safety, lebih elastis ya. Jadi untuk pemakaian jangka lama ini lebih aman ya. Dan ini biasanya digunakan pada pasien-pasien yang penurunan kesadaran, karena kan nggak mungkin sudahlah dia penurunan kesadaran kita ganti per 5 hari, kasihan ya, takutnya riskan iritasi juga. Ini yang silikon juga beda ya. Untuk ini juga sudah ada penutupnya ya, sudah lebih baik lah ya untuk desainnya. Untuk yang NGT biasa seperti ini yang biasa teman-teman lihat di rumah sakit ya.
Dari bahannya karet biasa, bukan karet silikon. Dan ini maksimal pemakaian 3-5 hari. Kalau sudah lebih dari situ harus diganti. Ya. Jadi nanti pada pelaksanaan juga teman-teman jangan lupa memakaikan etiket di sini biar tahu perawat yang akan dinas selanjutnya ini udah berapa hari nih pemakaiannya. Ya. Nah, untuk selang NGT-nya sendiri itu ada berbagai ukuran. Yang ini ukurannya 12 ya, nanti teman-teman tinggal lihat aja di sini ya. Ini nomor 12 ya. Kalau orang dewasa di sini ukurannya 16 sampai 18 ya. Kebetulan di sini nggak ada ukuran 16 18, ini juga 14 paling besar. Ya, tapi kayaknya kalau silikon itu memang lebih besar dibandingkan yang biasa ya. Ini 12, ini 14, lumayan cukup jauh ya gedenya. Besar. Lalu semakin kecil ukuran selangnya, semakin diperuntukkan untuk usia yang lebih muda ya. 16 sampai 18 itu dewasa. Anak-anak itu 12 sampai 14 ya. Bayi berapa bayi? 6 fr ya. Ini ada yang 5 ya. Teman-teman lihat nih segede gini. Jadi biasanya pada bayi kan ada bayi prematur pasti harus pakai LGT ya. Terus ini yang nomor 8, ini juga sama buat anak-anak. Jadi nanti silakan teman-teman sesuaikan. Dan saya kira sih bukan terpatok dari sini saja ya ukurannya. Misalkan anak-anak terus kita lihat juga dari lubang hidungnya. Kalau misalkan dia usianya dewasa tapi hidungnya kecil banget ya, harusnya dia pakai 16 sampai 18. Tapi karena hidungnya kecil, nggak masalah kita gunakan ukuran di bawahnya ya. Karena jangan sampai kita mengiritasi bagian hidung pasien ya. Jangan sampai memperparah atau menambah diagnosa pasien. Walaupun misalkan ukuran yang harus untuk orang dewasa 16 sampai 18 tapi kita gunakan 14 sebenarnya nggak masalah ya, hanya berbeda sedikit ukuran dan panjangnya ya. Jadi berbedanya adalah ukuran besarnya dan panjangnya ya. Nanti kalau panjangnya kita akan harus ukur lagi ya. Sampai ukuran selang dan jenisnya sudah bisa dipahami ya. Ada musik tambahan ya, tapi suara saya masih kedengeran sampai di belakang. Oke, balik di sini ada cara mengukur NGT karena tidak mungkin kita memasukkan selang segini panjang semuanya ke dalam saluran pencernaan pasien ya. Caranya adalah dengan 2 cara ya. Jadi ini prinsipnya bersih untuk NGT, tapi walaupun bersih jangan sampai si selangnya nempel-nempel ke pasien ataupun ke benda di sekitar pasien. Tetap dijaga ya kebersihannya. Bisa saat dibuka langsung digulung ke tangan ya. Mengukurnya ada 2 cara. Yang pertama adalah dari hidung ya, terus ke telinga. Jangan sampai menyentuh badan pasien juga ya. Ke telinga, dari telinga ke prosesus sipoe, dius di mana itu? Di ulu hati. Ya, hafalin lagi ya, proses pedis itu di mana, di ulu hati ini. Kalau misalkan jenisnya seperti ini kan udah ada angka-angkanya ya. Kalau pas di angka nggak usah ditandain. Tapi kalau misalkan dia nggak pas tadi di sini, silakan teman-teman pakai plester tandain. Ya, panjang. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua di mana? Dari ubun besar, ubun di atas ini ya. Sebelumnya ada yang ukur dari sini. Ini ada. Ya, ubun besar ke hidung, dari hidung ke prosesus sipoe, harusnya sama ukuran ya. Oke, setelah diukur di sini ada cara memastikan NGT sudah tepat. Jadi nanti dimasukinnya sesuai dengan yang ukuran, semua aja dimasukin ya. Bu, jangan semuanya, Bu, kasihan ya, nanti nggak akan nyampe kalau nggak semuanya ya. Jadi memang setelah diukur itu dimasukkan semuanya ya. Oke, setelah masuk selangnya kita harus melakukan pengecekan ya. Pengecekannya gimana? Sebetulnya ada 3 cara, 4 cara malah ya. Cara yang pertama, teman-teman silakan siapkan kom kecil
kecil, nanti kom kecilnya isi aqua yang ada di sekitar pasien aja ya. Aqua isiin, setelah masuk teman-teman langsung masukkan ujung selang NGT-nya. Kalau ada gelembung udara berarti dia masuknya kemana? Paru-paru atau saluran pernafasan. Apa yang teman-teman lakukan kalau misalnya kayak gitu? Salah nih, bergelembung, apa yang dimasukkan? Apa yang dilakukan? Tarik lagi ya. Sebetulnya kalau udah masuk ke paru-paru itu nggak nunggu sampai dia masuk ke dalam juga udah ada reaksi dari pasiennya ya, sesak atau nggak batuk gitu ya, atau nggak sampai kebiruan semuanya karena udah ngap ya. Jadi sebelum itu juga teman-teman harus sudah cabut ya, nggak harus nungguin ini bergelembung dulu udara baru teman-teman tarik ya. Nah normalnya ini tidak ada gelembung udara ya. Sekarang emang apa sih, ada cara apa ya? Miraj. Oke, yang kedua itu dengan cara sebenarnya ini lagi. Squid 50 cc. Kalau di rumah sakit ada yang bilang ini sonde ya. Jadi mangga nanti kalau misalkan ada Bu squid 50 cc adanya sonde sama ya. Jadi nanti teman-teman untuk pengecekan kedua tadi yang pertama ya pakai air. Yang kedua teman-teman tarik udara 10 sampai 15 cc ya. 15 cc nanti masukkan ke dalam selang ujungnya. Teman-teman pakai stetoskop ya. Pakai stetoskopnya letakkan di prosesus bius atau ke sebelah kiri sedikit, boleh di prosesus atau ke sebelah kiri sedikit ya, karena itu ibaratkan sudah kita dengar bunyi lampu. Nanti setelah ditaruh sini teman-teman dengerin, kita lakukan penekanan sekaligus gitu, harusnya muncul suara blep. Kalau udah kedengar blep gitu, anginnya masuk ke dalam lambung, berarti itu sudah masuk ya. Oke, setelah itu cara ketiga, kalau nggak ada bunyi blep berarti belum masuk ya. Atau enggak teman-teman gini, jangan kayak gitu nekatnya, jadi harus sekaligus ya. Blep. Kan kalau nggak masuk juga udah kedengeran ya, bes gini di sini, apalagi nanti di lambung yang kedap udara ya. Nah cara yang ketiga itu teman-teman bisa ditarik isi lambungnya, tarik sedikit demi sedikit ya si squidnya. Nanti selang yang nggak usah sampai ketarik sini, teman-teman tarik. Kalau udah kelihatan di selang setelah hidungnya ada cairan kuning, hijau ataupun sisa makanan, berarti itu sudah dipastikan dia masuk ke lambung. Tapi kalau misalkan udah ditarik nggak ada cairan apapun yang keluar, berarti mungkin salah masuk ya. Karena walaupun memang kita tidak makan, lambung itu tetap memproduksi asam ya. Cara yang terakhir itu dengan menggunakan alat X-ray ya. Tapi kan nggak mungkin habis pasang NGT kita langsung lariin ke radiologi ya, pastinya udah keburu ngamuk ya, gelisah, udah dimasukin terus harus ituin, kecuali kita lakukan NGT-nya di ruang radiologi ya. Oke, itu persiapannya sebelum teman-teman melakukan NGT ya, pemasangan nasogastrik. Nanti kalau karena ini diujian kan, jadi teman-teman silakan menghafal dari prosedurnya sini ya. Oke, yang pertama validasi nama pasien, keadaan umum, tanda-tanda vital dan identifikasi pemasangan NGT melalui rekam medis pasien. Jangan sampai salah, pastikan betul-betul pasien itu yang memang harus dipakaikan NGT. Validasi lagi, ibu benar kemarin belum nggak bisa makan sudah 2 hari karena susah nelen, kalau misalnya alasan seperti itu. Atau ibu betul ini saya lihat di buku status ibu dianjurkan untuk pemasangan selang makan. Pokoknya dipastikan betul, karena ini lumayan tindakan yang memang membuat tidak nyaman ya. Kalau infus kan memang semuanya harus diinfus, tapi kan kalau NGT tidak harus semuanya ya.
Lalu persiapkan alat. Alatnya apa saja? Di sini sudah ada alatnya ya. Air ya, Aquades atau Aquabines buat cuci tangan. Spoon, terus ada plaster, selangnya, ada stetoskop. Kalau misalkan dia diindikasi untuk bilas lambung, ya sediakan juga urin B. Ya kalau misalnya bilas lambung. Kalau hanya pemberian nutrisi berarti siapkan juga nutrisinya, ya makanan cairnya. Terus tadi sonde atau squid, bahan shot, ya boleh plaster, boleh hipafix ya, tergantung pasiennya alergi atau enggak. Lalu ada yang di bak instrumen, ada kasa, tisu buat membersihin hidungnya kalau kotor. Ada foam kecil, ada spekulum untuk memeriksa kebersihan hidungnya, ada gel ya buat pelumas nanti masukkan selangnya. Lalu ada tong spatel untuk memeriksa apakah selangnya menggulung atau tidak di bagian mulut, nanti kita buka ya. Gunting plester, cotton bud kalau misalkan memang di bagian dalam hidungnya yang kotor dibersihkan oleh sama pen light ya. Dan jangan lupa perlak. Nah itu untuk alat-alat yang akan kita gunakan ya. Oke, ini adalah prosedur selanjutnya. Perawat memperkenalkan diri. Sama ya, komputer dulu. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Meritania. Saya perawat yang berdinas hari ini dari jam 7 sampai jam 2 siang. Baik Ibu, hari ini menurut catatan perkembangan Ibu, ternyata Ibu harus dilakukan pemasangan selang makan. Karena saya dapat laporan sudah 2 hari Ibu tidak bisa makan melalui mulut. Katanya susah ngeluh Ibu ya. Ya baik, dokter menganjurkan untuk Ibu dilakukan pemasangan selang makan supaya nutrisi Ibu tetap tercukupi. Jadi nanti Ibu makannya dibantu lewat selang. Jadi Ibu nggak harus menelan ataupun mengunyah lagi ya, sementara sampai Ibu bisa menelan kembali ya. Apalagi? Terus apakah sebelum nanti mohon kerjasamanya Ibu ya. Saat pemasangan Ibu harus tetap rileks, santai, tidak boleh dilawan Ibu ya. Saat nanti selang kita masukkan, nanti selang makan itu akan dimasukkan melalui hidung Ibu ya. Selangnya akan dimasukkan melalui hidung sampai nanti ke lambung Ibu. Jadi nanti tidak ada proses menelan juga dari ibunya saat memasukkan makanan ya. Nanti mohon kerjasamanya Ibu ya. Barangkali dari Ibu atau dari keluarganya ada yang mau ditanyakan, kasih kesempatan. Kalau tidak ada, oke kita lanjut. Baik Ibu, jika Ibu bersedia, izinkan saya untuk mempersiapkan alatnya terlebih dahulu. Sampai dulu ya. Sambil kita lakukan cuci tangan. Menyiapkan dulu plester ya. Menyiapkan plester sebetulnya ada 2 cara ya. Itu sebenarnya seninya teman-teman aja sih. Kalau saya biasanya menyiapkan plesternya itu satu plester yang saya siapkan adalah bentuknya seperti ini ya, jadi agak besar, terus nanti dibelah dulu tapi jangan sampai habis.
lagi ukuran seperti ini. Satu lagi teman-teman bisa dituliskan tanggal dulu ya buat etiket. Tanggal berapa pemasangan, berarti sekarang tanggal berapa? Tanggal 17 ya, nggak move on ya. 17 bulan 2 2023. Silakan digunting di tanggal ini ya, baru di gunting. Kalau grafis juga boleh ya, bentuknya kayak gini juga nggak masalah ya, atau mau panjang juga nggak masalah. Nanti saya coba kasih contoh juga yang panjang biasa ya. Nyiapin plaster pasti bakalan ribet ya. Kalau setelah itu kita pakai hand sanitizer-nya sudah bersih aja ya. Lanjut apa lagi? Atur posisi head up sebelumnya, karena di situ tidak ada, pasangkan dulu per ya. Ibu, kita akan mulai pemasangan selang makannya. Izin ya Bu ya, saya taruh dulu perlak di dada Ibu. Nanti Ibu sih santai aja Bu ya, relax, jangan ditahan-tahan ya Bu ya. Oke, setelah itu kita posisikan head up, kepalanya sini. Ibu, saya posisikan kepalanya. Ibu udah nyaman kayak gini? Atau nggak enak? Saya tinggikan ya Bu ya. Boleh juga ditinggiin tempat tidurnya. Kalau misalkan memang bisa ditinggikan ya. Kalau enggak berarti tambah bantal aja. Berarti head up berarti harus lebih tinggi ya kepalanya dibandingkan badan. Oke. Setelah itu karena saya mau menyiapkan dulu sebelum kita buka kemasan ya. Kita bersihkan dulu hidungnya atau cek dulu ya hidungnya. Ibu izin punten ya, saya cek dulu hidungnya ya Bu ya. Bersih ya Bu ya, hidungnya nggak kotor. Tapi ini ada kotor sedikit, saya bersihkan dulu ya Bu ya. Punten ya Bu ya, saya bersihkan dulu sedikit. Oke, udah bersih ya Bu ya. Ibu coba bisa dibantu Bu. Ibu nafas Bu. Jadi memastikan mana yang paling besar hembusan nafasnya, berarti itu yang paling besar lubangnya ya. Jadi lihat juga lubang hidung mana yang paling besar ya, karena kan berbeda kanan kiri ya. Jadi ambilnya yang paling besar. Mudah-mudahan yang besar juga tidak ada pembengkakan di atas ya. Setelah itu baru kita siapkan untuk pengecekan. Kalau saya sih sebetulnya mempersiapkan dulu semuanya ya. Jadi foamnya diisi air dulu ya. Lalu nanti ini langsung diisi 10 sampai 15. 10 sampai 15 disiapkan. Tadi plaster sudah. Terus siapkan juga jeli di kasak. Jadi nanti nggak ribet untuk buka-buka jelinya ya. Siapkan jelinya di atas kasak sedikit aja. Pasang stetoskopnya. Baru kita buka set atau kemasan NGT. Sebelumnya apa dulu? Setelah buka kita ukur dulu panjangnya ya. Kita ambil dari ubun-ubun aja. Dari ubun-ubun ke hidung, dari hidung ke prosesus sipoideus ya. Oke, ini sudah ditandai ya. Oke, setelah itu baru kita gulung lagi dan kita ambil jeli ya, lumuri dengan jelinya. Tidak harus semua sampai ke tanda, enggak, di atas-atasnya aja, karena nanti akan terlumuri sendiri ya sampai ke bawah saat kita memasukkan. Mau dipakai lagi nanti kalau misalnya beneran langsung dibuang ya.
karena mau dipakai lagi jadi saya masukin lagi. Oke, ibu selangnya sudah siap. Saya nanti masukin selangnya ke hidung sebelah kiri ibu ya, karena ternyata hidung sebelah kiri ibu tidak ada sumbatan ibu ya, kan yang kanan mah lagi mampet ibu ya. Oke, ini nanti saya masukin, ibunya jangan melawan ibu ya, jangan dilawan selangnya. Nanti kalau sudah sampai tenggorokan ibu bantu saya untuk menelan ya. Ada yang bilang saat bantu menelan itu boleh dikasihkan juga air, jadi biar ada yang ditelan beneran gitu ya, boleh. Tapi tergantung ya, kalau pasiennya memang udah habis post op bedah mulut gitu ya nggak bisa sambil minum, tapi tergantung ya. Saya masukkan ya bu ya. Yang pertama posisinya biasa, kepalanya head up aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, sebelum saya masukkan kita berdoa dulu ibu ya. Baik, berdoa selesai saya masukin ibu ya. Bismillah. Nah, setelah sepertiga dari selangnya masuk, teman-teman cek dulu ya. Kalau pasiennya sadar, teman-teman tinggal ngambil pen light. Bu, bisa buka mulutnya, cek di mulut ngegulung nggak ya. Kalau ngegulung berarti kita tarik lagi ya, nanti baru kita masukin lagi. Tapi kalau nggak ngegulung berarti kita tinggal lanjut. Sudah di bagian tenggorokan ya, baru kita anjurkan untuk bu bantu saya ya buat menelan ibu ya. Nanti telan ya bu. Selain itu teman-teman bantu kepalanya untuk mendekatkan, memfleksikan ke arah dada ya. Bu, saya bantu ya bu ya. Bu bantu telan bu, telan bu, telan, telan bu. Masuk ya sampai tanda yang sudah diberikan plester. Nah, pasti masuk sampai sini ya. Metodenya mentok ya, jadi ya sudah segitu sudah masuk lah ya. Oke. Karena tidak ada tanda-tanda tadi sianosis, ngap, batuk, berarti kan tidak masuk ke saluran pernapasan, sudah masuk ke saluran pencernaan. Nah, setelah itu kita akan cek ya. Ceknya tadi dengan 3 cara. Setelah masuk, ambil air yang sudah disediakan tadi, langsung dicek ada gelembung udara atau tidak. Oh nggak ada ya, oh berarti sudah masuk ke saluran pencernaan, tapi belum yakin. Kita cek cara yang kedua, masukin pasang stetoskopnya karena sudah masuk ya, jadi yang ini nggak apa-apa karena dari bagian tubuh, karena tidak akan masuk ke dalam bagian tubuh. Taruh ininya di prosesi superius atau di sebelah kirinya. Kita lakukan pengecekan. Masuk, udah ada bunyi duk ya, tapi masih gak yakin, tarik ya, tarik sedikit demi sedikit. Nah, biasanya kalau masuk lambung itu di sini udah kelihatan cairan kuning, hijau, waktu kayak muntahan gitu ya, muntahan nasi atau yang lain. Kalau sudah kelihatan di sini ada ada cairan, berarti sudah dipastikan itu masuk ke lambung. Ya tinggal didorong lagi pelan-pelan, masukin lagi ya. Setelah itu baru selesai ya. Kalau ininya biasanya kan dipakai buat makan, nutrisi, jadi akan disimpan. Untuk menguncinya dilipat ini, selipin ke tengah ya. Oke, selesai kita lakukan fiksasi ya. Ibu selangnya sudah masuk, sudah selesai saya lakukan pemasangan NDT, sudah masuk ke lambung ibu. Jadi nanti setelah ini kita akan lakukan pemberian makan ibu ya. Tapi saya mau fiksasi dulu, mau saya plester dulu ya bu ya, biar nggak gampang ketarik. Nah, plesternya saya contohin yang ini dulu ya. Kalau teman-teman nggak bisa bikin begini, bisa bikin biasa kayak gini. Teman-teman ambil dari bawah, terus nanti di
disilangkan. Ya, kalau misalkan teman-teman bisa membentuk seperti ini, sama aja sebetulnya. Teman-teman bisa taruh di ini, nanti anggap sudah dicabut ya. Teman-teman bisa taruh di atas, ya. Terus yang kanan ini diputar ke atas, kurang panjang nih. Satu juga putar ke atas. Ya nanti dibalik, ya. Setelah itu kita juga tambahkan di atasnya. Tapi jangan terlalu banyak ya. Ini anggapnya kan lapisan pertama yang coklat ini ya, ini yang keduanya. Karena kan biasanya hidung itu berkeringat dan lain-lainnya. Untuk memastikan dia tetap kuat di sini, kita tambahkan lagi di bagian atas. Ya, yang etiketnya kita pasangkan di sebelah pipi sebelah sini. Kalau dia hidung sebelah kiri, berarti taruhnya di sebelah pipi kiri ya. Seperti itu. Jadi sudah ada etiket, kelihatan sama perawat, oh ini pasangnya tanggal segini. Ya, berarti nanti diganti harus tanggal berapa. Ya. Setelah itu baru kita lakukan pemberian nutrisi. Jika dia harus dilakukan pemberian nutrisi ya. Oke, pemberian nutrisi berarti siapkan dulu ya makanannya. Anggaplah ini minumannya ya. Jadi yang disiapkan itu adalah nutrisi. Biasanya susu ya, sama air minum bening biasa. Ya, air putih aqua kah apa gitu ya. Jadi nanti disiapkan 2 gelas makanan dan minuman ya, sama nanti disiapkan juga ininya soda. Caranya adalah ini kan masih kosong ya, nanti dicabut pakai handscoon ya, cabut dipasangkan karena masih kosong. Teman-teman kalau mau makan pasti minum dulu ya, masukkan dulu air minum ya, masukin misalkan 20 cc di sini ya, masukin 20 cc, dibuka ya, jangan sampai habis masuk lagi udara ke sini ya. Masukin, sudah masuk di sini masih kesisa aja garis, satu garis di atas ini, langsung dilipat, dihentikan ya. Jadi jangan sampai masuk udara, karena terlalu banyak nanti masuk udara pastinya penuh ya. Setelah itu baru kita masukkan nutrisi makanannya, susunya ya. Susunya misalkan 100 ml ya, berarti jangan masukin mulut sampai penuh, jangan, karena nanti gravitasinya lumayan membuat mulut kembung ya. Jadi masukkan 30 dulu, masukin ya. Kalau lambat naikin lagi ininya ya, karena kan pengaruhnya sama kayak gravitasi ya. Kalau lebih rendah biasanya lebih lama ngalirnya, kalau kita makin tinggi biasanya lebih cepat ya habisnya ya. Tapi jangan tinggi banget juga ya. Kalau udah sampai sama ya di garis satu atas ini, di stop lagi, masukin lagi sampai si nutrisinya habis ya. Nanti stop lagi. Terakhir, kadang sih masih ada nutrisinya sisa satu garis ini, masukkan air putih. Habis makan minum lagi kan, si minum lagi, bilas sampai betul-betul ininya bersih. Jadi setelah makan ini jangan sampai ada putih-putih juga, karena nanti akan bergerak, bikin cepet, harus diganti ya. Jadi sudah sampai bersih, misalkan belum bersih, baru sekali kasih minum belum bersih, kasih lagi minumnya ya. Sampai nggak habis lagi, nggak sampai ini kosong, nggak ya, tetap ini harus ada cairan, harus ada air sampai penuh. Tutup lagi ya, karena sudah selesai makannya. Setelah ditutup, dibuka, baru ditutup, taruh di selesai pemberian nutrisi, beresin alatnya ya. Kalau misalkan memang mau dilap-lap takutnya ada yang melember gitu ya, boleh silakan. Misalkan pasiennya indikasi bilas lambung. Kalau bilas lambung setelah terpasang selang MGT, dia diberikan dulu cairan ya, masukin dulu air sampai kenyang. Misalkan ambil air, masukin dulu airnya, masukin dulu air, tergantung kata dokternya berapa nih airnya dimasukin. Misalkan sampai 100 cc, masukkan dulu 100 cc, masukin. Nanti setelah
Setelah itu teman-teman kalau perutnya kenyang biasanya pengen muntah ya. Nah itu juga kita akan mengindikasi dia supaya terstimulus untuk muntah. Diamkan dulu 15 menit ya, biasanya 15 menit. Setelah 15 menit teman-teman silakan pasangkan ini ke urin bag. Urin bagnya pastikan ininya terkunci ya. Kalau terkunci berarti ininya biru ya, kalau bisa terbuka berarti gini. Nanti kalau misalnya mau bilas, mau dibersihin tinggal dibuka. Nah ini akan dibuka terus dipasangin. Setelah itu karena kita mengandalkan gaya gravitasi, tinggal taruh aja ke bawah, turunin ke bawah, nanti dia keluar sendiri. Reflux. Tapi lumayan cukup lama menunggunya. Ya kemarin ada yang bilang, Bu ada yang pakai alatnya seperti suction, bisa. Jadi ditarik. Jadi disambungin ke selang suction, penyedot suctionnya. Jadi kalau kayak gitu kan ada yang kondisinya urgent, misalnya perdarahan hebat, harus cepat dihentikan dan harus cepat ditarik perdarahannya, berarti harus menggunakan alat, bisa pakai alat suction. Ya, setelah itu baru setelah selesai, kalau misalnya tidak ada peruntukannya lagi, selang NGT-nya bisa langsung cabut kalau belas lambung. Tapi kalau misalkan harus masih tetap bisa digunakan untuk memberikan nutrisi, berarti tetap dipasang, taruh lagi aja di sini. Ya, setelah itu silakan bereskan alatnya. Ibu, pemasangan NGT-nya sudah selesai, pemberian nutrisi juga sudah. Sekarang Ibu bisa istirahat, saya sambil bereskan alatnya. Kalau ada apa-apa Ibu bisa panggil saya di ruang perawat ya. Selamat beristirahat, terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum. Balik ke ruang perawat, selesai langsung dokumentasikan. Cuci tangan ya, cuci tangan, terus dokumentasikan. Apa saja yang didokumentasikan? Ukuran selangnya ya, terus tindakan yang dilakukannya apa, hasil tindakannya apa, respon pasiennya apa, jika dilakukan pemberian nutrisinya apa, berapa cc masuknya ya. Terus kalau pada bayi pemberian nutrisi itu ada apa ya namanya, saya lupa. Jadi misalkan hari jam 7 dia diberikan makan, diberikan ASI. Nanti saat kita mau kasih lagi ASI, kita harus tarik dulu. Jadi ditarik dulu saya lupa namanya apa ya, bukan keperawatan anak gitu, lupa. Jadi setelah minum kan dikasih susu jam 7, jam 8 harus kasih susu lagi. Sebelum dikasih susu kita harus tarik dulu, apakah masih ada sisa susu yang tidak tercerna. Kalau misalnya masih ada, ditarik berapa cc, dibuang dulu. Nanti kasihnya itu misalkan udah 10 cc-an nggak ke minum, misalkannya nggak kecerna sama bayinya. Misalkan yang diberikannya harus 30 cc, berarti yang diberikannya hanya 20 cc. Maaf, nggak dibuang, dimasukin lagi, nanti yang 20 cc ditambahin. Jadi tetap harus sesuai dengan indikasi 30 cc. Jadi harus ditarik dulu berapa apa ya? Bukan masih ingat nggak kalau bayi itu kalau misalnya udah diberi nutrisi terus ditarik apa ya namanya teh? Apa? Ya, residu. Ya, ditarik lagi, nanti baru dijumlahkan dengan ditotalkan dengan nutrisi yang akan dimasukkan lagi. Ya, itu untuk bayi karena tidak boleh kelebihan nutrisi, apalagi bayi-bayi prematur. Ya, riskan. Itu untuk bayi. Sampai sini mungkin ada yang mau tanya.